Welcome to Unplugged. In this video, you will see the beauty of Indonesia. Saya Najwa Aisyah Putri Monika. Saya Anggi Magdalena. Saya Nasya Syifa Syahida. Saya Putri Raina. Saya Dito Wahyu Isnanta. Saya Wardah Amelia Pertiwi. Saya Nur Fauzia Putri Janatin. Dan ini adalah video kami di Taman Mini Indonesia Indah. Yang pertama, kami melewati Pendopo Agung Sasono Utomo yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu-tamu terhormat seperti kepala negara, kepala pemerintahan, maupun tamu undangan penting lainnya pada acara-acara resmi. Selanjutnya kami mengunjungi Museum Indonesia. Museum ini dibangun pada tahun 1976 dan diresmikan pada tahun 1980 yang bertepatan dengan peringatan HUT kelima Taman Mini Indonesia Indah oleh Presiden Soeharto. Museum ini berfungsi sebagai tempat pameran tetap dengan pemaparan benda koleksinya yang terbagi ke dalam 3 tema. Lantai 1 bertemakan Bhinneka Tunggal Ika yang menampilkan keanekaragaman pakaian adat dan pakaian pengantin. Lantai 2 bertemakan manusia dan lingkungan, sedangkan lantai 3 bertemakan seni dan kriya yang menampilkan hasil seni garapan dan seni ciptaan baru. Namun sayangnya saat kami kesini, museum ini sedang dalam renovasi sehingga kami tidak dapat memperlihatkan isi dari museum tersebut. Lalu kita mengunjungi Anjungan Bengkulu. Seperti yang bisa kita lihat, di Anjungan Bengkulu ini ada rumah bangsawan yang ukurannya lebih besar dan dihiasi ukiran di bagian depan dan sampingnya, yang bisa disebut juga dengan rumah gedang atau depati. Kemudian ada 2 rumah yang lebih sederhana karena itu adalah rumah rakyat biasa. Lalu kita juga bisa menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau salah satu bunga terbesar di dunia dengan diameter yang bisa mencapai 1 meter. Dan ini kami memasuki rumah adat Bengkulu, yang mana rumah adat ini digunakan untuk memperagakan upacara adat atau keagamaan seperti upacara perkawinan, potong rambut bayi, serta upacara-upacara keagamaan lainnya. Selain itu, terdapat alat musik tradisional dan di sana juga ditampilkan beberapa alat musik tradisional dari Rejang Lebong, yaitu gong, serdak, krilu, dan gendang. Setelah kita mengunjungi Anjungan Bengkulu, kemudian kita mengunjungi Anjungan Riau yang tak jauh dari Anjungan Bengkulu. Di sini tersedia beberapa rumah adat khas Melayu seperti Balai Selaso Jatuh Tunggal, Rumah Melayu Atap Kajang, Rumah Melayu Atap Limas, dan Rumah Melayu Atap Lontik. Sebenarnya, saat kita akan masuk ke dalam Anjungan Bengkulu, kita akan disambut oleh replika gapura atau gabah Istana Kerajaan Riau Lingga. Ada pula rumah pencalang atau rumah atap Melayu Lontik. Di Anjungan Riau, rumah Lontik penuh dengan ukiran yang menarik. Jadi kita bisa belajar akan budaya dan wisata Riau yang mempesona. Menariknya, area kolong bawah ini dipergunakan sebagai kantor Anjungan. Area ini lengkap dengan perpustakaan mini, sedangkan area atasnya digunakan untuk peragaan kebudayaan Riau. Rumah adat berikutnya adalah rumah adat Limas, yang biasanya menjadi model rumah kaum bangsawan dan menjadi model istana Sultan Indagiri, Riau Lingga, dan Sultan Pahlawan. Di rumah ini terdapat loteng yang dulunya digunakan untuk anak gadis bertenun selagi dipingit. Loteng ini memiliki sebutan Anjungan Pengintai. Selamat datang di bumi Sriwijaya. Sumatera Selatan terkenal dengan kekayaan alamnya,
Salah satunya adalah Danau Ranau yang merupakan danau vulkanik terbesar kedua di Indonesia setelah Danau Toba. Danau Ranau terletak di perbatasan antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Lampung Barat. Danau ini memiliki pemandangan yang sangat mempesona. Untuk urusan kuliner, pasti kalian tidak asing lagi dengan pempek. Hidangan ini berupa kue ikan yang dibentuk menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran, seperti kapal selam, lenjer, keriting, adaan, kulit, dan lain-lain. Dinikmati bareng kuah cuka yang pedas dan manis, pasti bikin lidah siapapun tergoda. Di Anjungan, Sumatera Selatan ini, kalian bisa melihat langsung 3 bangunan rumah adat, yaitu Rumah Limas, Rumah Ulu, dan Rumah Rakit. Rumah Limas ini berfungsi untuk menyimpan pernak-pernik budaya Sumatera Selatan seperti tempat duduk raja atau puade, pakaian adat, kain songket, pelaminan pengantin, keramik, aneka kerajinan gading, kuningan, dan timah. Menariknya, pada bagian lantai dari depan ke arah tengah, lantainya semakin tinggi. Fitur ini disebut kekijing. Hal ini karena setiap ruangan memiliki fungsi yang berbeda. Lantai bagian depan untuk masyarakat biasa yang ingin bertemu dengan raja atau sultan. Nah, lantai yang lebih tinggi digunakan untuk pejabat kerajaan yang hendak menghadap raja atau sultan. Kemudian Rumah Hulu adalah rumah rakyat biasa yang tinggal di pedalaman Sumatera Selatan. Bercorak agraris, rumah ini berbentuk panggung untuk menghindari gangguan dari binatang buas. Bagian atas rumah ini digunakan untuk tempat kediaman, sedangkan bagian bawah merupakan tempat menyimpan alat rumah tangga seperti penumbuk padi atau isaran, lesung, tampah atau nyiru, kayu bakar, dan kandang itik atau ayam. Apa kabar? Selamat datang di Sumatera Barat. Provinsi ini terkenal dengan keramahan Minang yang melegenda. Budayanya juga sangat berbeda dari yang lainnya. Sosok seorang wanita atau ibu sangat disegani di Minang. Begitu mendengar kata Minang, pasti perutmu keroncongan. Karena masakan khasnya yang terkenal bahkan hingga mancanegara. Misalnya rendang. Makanan ini bahkan sampai masuk ke nominasi hidangan terlezat di dunia loh. Selain itu, ada juga sate padang, dendeng balado, lontong sayur, ayam pop, ikan asam padeh, lamang, salalau, bika talago, dan masih banyak lagi. Anjungan Sumatera Barat ini menyimpan aneka kebudayaan yang menunggu untuk diungkap. Kalian akan melihat rumah gadang dengan wajah ranah Minang. Rumah gadang yang terdapat di Anjungan ini adalah model rumah gadang 9 ruang 4 deret. Atapnya terbuat dari juk dengan bentuk atap yang bergonjong seperti tanduk kerbau, dengan jumlah atap yang runcing atau sisondo langi selalu ganjil dari 3 bahkan 11. Seperti yang bisa kita lihat, ruang atas bangunan ini dipakai untuk memperkenalkan berbagai aspek tradisional. Kalian bisa melihat langsung busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, kain songket silungkang, dan seperangkat musik talempong. Usai melihat itu semua, kamu akan berkenalan dengan balairung. Disinilah masyarakat saling bermusyawarah untuk mengambil aneka keputusan. Peran Nini Mama sangat penting dalam kegiatan ini. Mereka adalah orang yang dituakan atau pemimpin yang disegani masyarakat. Dan ini adalah salah satu contoh tarian dari Sumatera Barat. Dan itulah beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Semoga menghibur kalian semua. Terima kasih.